Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Welcome back to my channel. Kembali lagi dengan aku Yura. Kali ini aku mau membahas soal P3K teknis yang sesuai dengan kisi-kisi untuk formasi guru tes P3K tahun 2023. Nah, silakan teman-teman belajarnya sesuai dengan kebutuhan saja ya teman-teman. Jika membutuhkan kompetensi teknis, silakan menonton video ini. Jika tidak, silakan di-skip aja. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan di-subscribe dahulu agar tidak ketinggalan pembahasan soal yang berkenaan dengan tes P3K tahun 2023. Dan bagi teman-teman yang udah subscribe channel ini, terima kasih ya teman-teman. Semoga dimudahkan dalam tes P3K tahun 2023 ini dan bisa lulus baik formasi umum dan juga khusus. Amin amin ya rabbal alamin. Soal nomor 2, peserta didik ketika ditanya berapa hasil 10 tambah 30 ternyata tidak bisa. Namun ketika diminta untuk menjumlahkan 10 sumpit dan 30 sumpit ternyata mereka bisa menjawab 40 sumpit. Menurut Piase, tahap perkembangan peserta didik tersebut adalah A. Sensi motor, B. Operasional konkret, C. Operasional formal, D. Pra-operasional konkret, E. Pra-operasional formal. Nah, di sini kita lihat ya teman-teman. Ini teori belajar tokohnya adalah Piase. Nah, kita lihat terlebih dahulu teori perkembangan kognitif menurut Piase, karena Piase ini salah satu pencetus teori perkembangan kognitif. Jadi ada 4 saja teman-teman. Ada tahap sensi motor dari 0 sampai 2 tahun. Ada pra-operasional dari 2 sampai 7 tahun. Ada 7 sampai 11 yaitu tahap operasional konkret. Yang terakhir adalah operasional formal 11 tahun sampai dewasa. Nah, biasa aku singkat dengan motor, opa, ongkir dibayar oma ya teman-teman. Motor untuk sensi motor, opa untuk pra-operasional, ongkir di sini mewakili operasional konkret dan juga oma mewakili operasional formal. Jadi agar mempermudah teman-teman mengingat. Nah, untuk tahap sensi motor itu biasanya ini ya teman-teman dari balita. Jadi saat anak itu atau bayi menggunakan indera dan juga gerakan tubuh untuk bisa memahami dunia yang ada di sekitarnya. Kalau yang praoperasional kan setelah balita dari 2 sampai 7 tahun. Berarti sudah ini ya teman-teman PAUD atau TK. Jadi mereka sudah berpikir simbolis namun kesulitan walau telah dihadapkan dengan benda konkret. Jadi masih belum siap ya teman-teman untuk benda yang konkret. Tahap operasional konkret sesuai dengan judulnya ya teman-teman. Jadi mereka akan menunjukkan penalaran yang lebih logis dan konkret, kebalikan dari praoperasional tadi yang belum siap. Akan tetapi mereka belum bisa melakukan hal yang sama untuk konsep yang abstrak. Berarti masih terikat dengan objek yang konkret teman-teman belajarnya. Untuk tahap yang terakhir yaitu formal, jadi seorang anak pada tahap operasional formal sudah bisa memikirkan banyak cara untuk memecahkan suatu masalah. Jadi sudah bisa memecahkan suatu masalah untuk tahap ini ya teman-teman. Nah, kita kembali lagi kepada soal nomor 2. Di sini kan jika ditanya berapa hasil 10 tambah 30. Nah, ini kan dalam bentuk simbol ya teman-teman, 10 tambah 30. Mereka itu tidak bisa. Namun ketika menggunakan sumpit, menggunakan objek nyatanya langsung, benda konkret, 10 sumpit ditambah 30 sumpit. Ternyata mereka bisa menjawab 40 sumpit. Berarti kan mereka masih terikat dengan objek-objek nyatanya langsung saat belajar. Jadi mereka masih fokus kepada benda yang konkret, tidak bisa berpikir abstrak. Maka ini masuk kepada yang operasional konkret ya teman-teman. Karena yang D ini tidak ada. Adanya itu adalah praoperasional seharusnya. Jadi jawabannya adalah yang B.
Soal selanjutnya, soal nomor 3, perkembangan kognitif seorang anak terjadi saat berinteraksi dengan lingkungan. Ketika berinteraksi itu, anak memperoleh skema, yaitu kategori pengetahuan yang membantu dalam menginterpretasi dan dunia. Proses penambahan informasi baru ke skema yang sudah ada disebut A. Pra-operasional dari teori kognitif biasa, B. Equilibrium dari teori kognitif biasa, C. Akomodasi dari teori kognitif biasa, D. Asimilasi dari teori kognitif biasa, dan yang terakhir adalah skemata ya teman-teman dari teori kognitif biasa. Nah, sekarang kita lihat apa sih asimilasi, akomodasi, dan juga ekuilibrasi. Jadi asimilasi itu merupakan proses penyatuan atau kata lainnya adalah pengintegrasian informasi baru ke struktur pengetahuan yang sudah dimiliki sebelumnya. Lalu akomodasi itu merupakan tahap penyesuaian struktur pengetahuan dalam situasi yang baru. Sedangkan ekuilibrasi adalah penyesuaian berkesinambungan antara asimilasi dan akomodasi. Jadi kalau pertanyaannya adalah penambahan informasi baru ke dalam skema yang sudah ada, itu masuk kepada yang asimilasi ya teman-teman. Karena kalau akomodasi itu tahap penyesuaian sudah antara struktur pengetahuan dalam situasi yang baru. Ini kan masih tahap penambahan informasi baru ya teman-teman. Berarti sama dengan penyatuan. Ketika ditambahkan maka disatukan informasi baru ke dalam struktur pengetahuan yang sudah dimiliki siswa. Soal nomor 5, di bawah ini yang termasuk contoh problematika implementasi kode etik guru memiliki kejujuran profesional dalam menerapkan kurikulum sesuai kebutuhan anak didik masing-masing adalah A. Guru memanipulasi nilai dan mencuri waktu mengajar, B. Guru tidak pernah mengkomunikasikan perkembangan anak kepada orang tuanya, C. Antar sesama guru saling menjelekkan, D. Guru memberikan imbalan atau hadiah kepada siswa, E. Guru menciptakan situasi pendidikan yang otoriter. Nah, di sini ya teman-teman yang ditanyakan adalah ini ya teman-teman, problem dalam pengimplementasian salah satu kode etik guru, yaitu memiliki kejujuran profesional. Nah, jadi opsi yang A, guru memanipulasi nilai dan mencuri waktu mengajar. Jadi ini sesuai dengan yang diminta soal ya teman-teman. Jadi ini problem dalam kode etik kejujuran profesional karena guru sudah tidak jujur kalau sudah memanipulasi nilai siswa yang tidak sesuai dengan kemampuan misalnya, berarti kan siswa mendapatkan nilai itu tidak adil. Guru di sini sudah tidak jujur terhadap nilai yang diperoleh siswa, apalagi ditambah dengan mencuri waktu mengajar. Jadi guru tidak jujur ya teman-teman, bisa mengambil waktu orang lain, rekan lain, atau mengurangi jam kita sendiri dan lain sebagainya. Itu masuk kepada yang problematika kejujuran. Kalau opsi lainnya tidak ya teman-teman. Soal nomor 6, pada pembelajaran dengan paradigma baru, pendidik diharapkan lebih banyak melakukan asesmen formatif. Tujuan utama asesmen formatif adalah A. Refleksi pembelajaran, B. Menentukan nilai rapor, C. Menentukan kenaikan kelas, D. Ujian akhir pembelajaran, E. Menentukan kelulusan. Nah, di sini untuk asesmen formatif itu masuk kepada assessment for learning ya teman-teman. Jadi ada 3, assessment for learning, assessment of learning, dan juga assessment as learning. Kalau yang as learning itu siswa dilibatkan ya teman-teman, antara lain penilaian diri dan juga antar teman. Nah, di kisi-kisi itu ada assessment for learning dan juga assessment of learning. Apa bedanya? Kalau for, ingat saja formatif ya teman-teman. Kalau yang of learning itu adalah penilaian sumatif. Jadi kalau penilaian formatif itu tujuannya adalah untuk memperbaiki proses pembelajaran. Jadi bukan untuk menentukan nilai rapor. Karena kan itu masih dilangsungkan saat pembelajaran belum selesai ya teman-teman, berlangsung. Kalau yang sumatif itu setelah pembelajaran sudah selesai ya teman-teman, jadi sudah menyampaikan semua KD. Kalau contoh yang sumatif itu kan UN, ujian semester ya teman-teman, UAS, dan lain sebagainya. Kalau yang formatif itu kan kuis-kuis saat pembelajaran ya teman-teman.
lalu juga presentasi, tugas-tugas individu dan kelompok itu masuk formatif. Jadi yang masuk kepada tujuan utama asesmen formatif dari opsi A sampai E di sini yang masuk adalah refleksi pembelajaran ya teman-teman. Karena untuk B ini tidak menentukan nilai raport, menentukan kenaikan kelas juga tidak. Ujian di akhir pembelajaran ini masuk kepada yang sumatif seharusnya, apalagi menentukan kelulusan. Jadi yang paling masuk adalah refleksi pembelajaran, karena dengan refleksi kita masih bisa memperbaiki proses pembelajaran. Jadi kualitas pembelajaran di kelas itu masih bisa diperbaiki. Ketika nilai kuis siswa itu rendah, maka masih bisa memperbaiki apa yang kurang. Misalnya metodenya atau medianya masih harus ditambah menjadi media yang lebih menarik. Seperti itu teman-teman. Namun kalau sudah sumatif, sudah UAS, tidak mungkin merubah lagi. Jadi tujuannya adalah untuk mengetahui pencapaian siswa. Seperti itu teman-teman. Nah, di sini ada perbedaan formatif dan sumatif. Jadi untuk poin yang pertama, kalau formatif dilakukan saat proses pembelajaran sedang berlangsung, kalau sumatif itu pada akhir pembelajaran kompetensi tertentu. Nah, tujuan untuk yang formatif ada di poin yang kedua, bertujuan untuk mengetahui perkembangan penguasaan peserta didik yang sedang dipelajari pada kompetensi yang sedang dipelajari. Kalau yang sumatif itu mengetahui pencapaian belajar peserta didik yang sudah berakhir ya teman-teman pembelajarannya. Karena sudah berakhir maka tidak bisa diperbaiki lagi. Jadi refleksi pun tidak bisa merubah hasil akhirnya nanti ya teman-teman. Karena ini sudah hasil akhir. Nah, untuk formatif itu untuk memperbaiki proses pembelajaran. Namun yang sumatif itu hasilnya itu merupakan bukti mengenai apa yang sudah dikuasai siswa ya teman-teman, bisa menggunakan rapor dan lain-lain. Nah, poin keempat itu dikatakan bahwa penilaian formatif tidak dipakai dalam menentukan rapor, sedangkan untuk sumatif bisa ya teman-teman. Jadi itu adalah bedanya. Soal nomor 7, interaksi antar siswa dalam pembelajaran daring berikut terjadi pada aktivitas A. Memaparkan materi melalui PPT, B. Memfasilitasi siswa untuk saling menanggapi, C. Mengkondisikan siswa untuk menyimak video, D. Memfasilitasi siswa untuk melakukan apersepsi, E. Membiasakan siswa untuk mengerjakan soal melalui kuisis. Nah, di sini ya teman-teman, jadi interaksi guru murid itu ada dalam kisi-kisi. Untuk pembelajaran daring mana sih yang memuat aktivitas interaksi ya teman-teman, baik guru maupun antar siswa. Jadi untuk memaparkan materi melalui PPT ini kan masih satu arah, bisa dari siswa saja, bisa dari guru saja. Untuk yang B, memfasilitasi siswa untuk saling menanggapi. Nah, ini bisa ya teman-teman. Jadi kalau saling menanggapi kan terjadi interaksi di situ antar siswa. C. Mengkondisikan siswa untuk menyimak video. Kalau menyimak sama dengan yang memaparkan materi tadi ya teman-teman. Kalau memaparkan materi itu kan dari guru saja, misalnya dari guru. Kalau yang C ini dari siswa saja kegiatannya, yaitu menyimak video. Opsi yang D, memfasilitasi siswa untuk melakukan apersepsi. Nah, yang melakukan apersepsi kan siswanya, berarti dari siswa saja ya teman-teman. Untuk yang E, membiasakan siswa untuk mengerjakan soal. Ini juga sama, dari siswa saja. Jadi tidak ada interaksi dan satu arah. Yang ada di interaksi di sini adalah opsi yang B. Soal selanjutnya soal nomor 8, berikut yang paling relevan dengan pembelajaran remedial adalah, nah jadi remedial dengan pengayaan itu ada juga di kisi-kisi ya teman-teman. Opsi yang A, mengadakan bimbingan khusus jika banyak siswa yang remedi di kelas. B, mengadakan bimbingan kelompok jika sedikit sekali siswa yang remedi di kelas. C, mengadakan pembelajaran dengan metode yang berbeda jika terdapat banyak siswa yang tidak tuntas di kelas. D, mengadakan tutor sebaya jika hampir semua tidak tuntas. E, mengadakan bimbingan individu jika separuh siswa di kelas tidak tuntas. Nah, jadi ketentuannya seperti ini teman-teman.
Jika kurang dari 20% siswa di kelas itu tidak tuntas, jadi sedikit sekali ya teman-teman, misalnya 2 atau 3 saja, maka guru akan mengadakan BIMSUS, yaitu bimbingan khusus kepada masing-masing individu. Jadi bisa juga disebut dengan bimbingan individu karena akan lebih berdampak. Jadi siswa-siswa yang sedikit itu akan lebih mudah memahami pembelajaran sehingga bisa tuntas. Kalau misalnya lebih dari 20% itu akan diberikan bimbingan secara kelompok ya teman-teman, karena akan lebih efektif dan efisien juga. Namun jika sudah lebih dari separuh siswa di kelas itu tidak tuntas, maka akan diterapkan pembelajaran klasikal. Apa sih pembelajaran klasikal? Jadi pembelajaran ulang dengan metode yang berbeda, karena metode yang kita pakai sebelumnya berarti tidak berhasil ya teman-teman. Maka dari itu guru perlu menyeting ulang metode yang dipakai atau media yang dipakai. Nah, opsi yang A mengadakan BIMSUS jika siswa yang remedi di kelas itu banyak. Ini salah ya teman-teman. Kalau banyak bukan bimbingan khusus, malah bimbingan klasikal karena tidak akan efektif dan juga efisien. Jadi kan akan memakan waktu lama. Misalnya sebagian besar di kelas itu remedi, maka guru akan mengadakan bimbingan individu satu persatu. Itu sangat tidak efisien dan memakan waktu, maka materi lainnya tidak akan tersampaikan. Opsi yang B, jadi bimbingan kelompok jika sedikit sekali siswa yang remedi di kelas. Nah, kalau sedikit sekali justru BIMSUS ya teman-teman, atau bimbingan individual, bukan bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok itu kalau ini ya teman-teman lebih dari 20% namun tidak sampai separuh. Jadi kita bisa menggunakan bimbingan kelompok. Jadi kelompok-kelompok yang memiliki kesulitan yang sama itu dikelompokkan, maka akan lebih efektif dan efisien guru menyampaikan agar mereka memahami materi dan bisa tuntas. Opsi yang C mengadakan pembelajaran dengan metode yang berbeda jika terdapat banyak siswa yang tidak tuntas di kelas. Nah, ini betul ya teman-teman, sesuai dengan apa yang aku sudah sampaikan sebelumnya. Karena kan di sini banyak siswa yang tidak tuntas di kelas. Maka kalau banyak kita adakan pembelajaran ulang, namun dengan metode yang berbeda. Berarti kan metode yang kita pakai itu kurang tepat dan kurang berhasil. Jadi opsi C ini betul. Opsi D mengadakan tutor sebaya jika hampir semua tidak tuntas. Nah, tutor sebaya ini bisa digunakan dalam remedial ya teman-teman. Bisa kita berdayakan jika ada temannya yang lebih mampu dan sudah tuntas, bisa mengajari temannya yang tidak mampu atau tidak tuntas, karena akan memudahkan tugas guru juga. Namun syarat tutor sebaya ini jika banyak yang lulus ya teman-teman, atau banyak yang tuntas, maka bisa diadakan tutor sebaya. Namun di sini hampir semua tidak tuntas, kan juga akan kewalahan tutor sebayanya, seperti itu ya teman-teman. Opsi yang E mengadakan bimbingan individu jika separuh siswa di kelas tidak tuntas. Nah, kalau separuh atau lebih separuh itu justru mengadakan pembelajaran ulang ya teman-teman. Jadi yang paling masuk dan paling relevan dengan remedial itu adalah opsi yang C. Soal nomor 9, pembelajaran remedial yang paling relevan jika hampir semua siswa kurang aktif selama pembelajaran berlangsung sehingga keterampilannya belum mencapai KKM adalah A. Pembelajaran klasikal dengan materi sama dan metode yang berbeda dengan sebelumnya. B. Bimbingan kelompok dengan metode yang berbeda dengan sebelumnya. C. Bimbingan secara perorangan dengan metode yang berbeda dengan sebelumnya. D. Pembelajaran klasikal dengan materi yang sama dengan sebelumnya. E. Pembelajaran dengan penugasan tematik terpadu untuk seluruh siswa yang belum mencapai KKM. Nah, ini dikaitkan dengan apa yang udah aku sampaikan tadi ya teman-teman. Jadi di sini belum mencapai KKM. Namun masalahnya itu ini ya teman-teman, siswanya itu kurang aktif selama pembelajaran berlangsung. Jadi mana sih yang sesuai seperti itu? Opsi yang A, pembelajarannya klasikal dengan materi yang sama dan metode yang berbeda dengan sebelumnya. Nah, ini relevan ya teman-teman, karena kan hampir semua siswa yang kurang aktif. Maka dari itu mempengaruhi pencapaian mereka. Jadi mereka belum mencapai KKM. Jadi materinya tetap sama namun metodenya yang dirubah, bisa menggunakan metode praktik ya teman-teman. Jadi
praktik langsung, aksi nyata seperti itu, maka diharapkan mereka semua akan lebih aktif. Opsi yang B, bimbingan kelompok tidak, kalau hampir semua ini bimbingan kelompok dilakukan jika 20 sampai kurang dari separuh ya teman-teman. Opsi yang C, BIMSUS atau bimbingan individual ini dilakukan namun dengan metode yang sama sebenarnya. Dan jika yang remedi itu sedikit, namun disoalkan yang remedi banyak. Opsi yang D, pembelajaran klasikal dengan materi sama dengan sebelumnya, namun tidak dijelaskan metodenya dirubah atau tidak ya teman-teman. Karena berarti kan jika siswa itu kurang aktif, metodenya ini kurang tepat. Opsi yang E ini juga tidak ya teman-teman. Jadi yang paling masuk adalah opsi yang A di sini. Soal nomor 10, bagaimanakah bentuk penguatan yang paling sesuai untuk siswa yang suka dipuji apabila berhasil menyelesaikan tugas belajarnya? Nah, untuk penguatan ini masuk kepada reinforcement ya teman-teman, itu ada di kisi-kisi juga. Jadi penguatan itu atau reinforcement ada yang positif, ada yang negatif. Jadi sama dengan pemberian reward and punishment, sesuai dengan teori belajar behavioristik yang ada stimulus dan respon juga. Nah, kenapa pujian itu diberikan? Kenapa reward itu diberikan? Kenapa reward masuk kepada penguatan positif? Karena ketika siswa diberikan pujian atau reward, ketika melakukan hal baik, ketika siswa dapat menjawab pertanyaan dari guru di kelas dengan baik menjawabnya, maka di kemudian hari ketika mendapatkan pertanyaan kembali, mereka akan berusaha menjawab dengan baik kembali agar mendapatkan reward tadi ya teman-teman, atau pujian kembali. Nah, untuk punishment atau hukuman, mengapa masuk kepada penguatan negatif? Karena ketika siswa melakukan kesalahan, misalnya terlambat ke kelas lalu diberi hukuman atau teguran. Jadi siswa itu diharapkan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, tidak akan telat kembali karena takut mendapatkan hukuman tadi. Jadi itu masuk kepada yang penguatan negatif. Nah, mana sih yang masuk kepada penguatan positif di opsi ya teman-teman, dengan tipikal siswa yang suka dipuji apabila berhasil menyelesaikan tugas belajarnya. Opsi yang A, memberikan penghargaan sebagai bentuk penguatan negatif. Nah, penghargaan itu bukan penguatan negatif ya teman-teman, justru penguatan positif. Karena ketika ia lain kali bisa menyelesaikan tugas belajarnya dengan baik, mereka bisa mendapatkan reward kembali. Jadi itu adalah tujuannya ya teman-teman. Opsi yang B, memberikan punishment sebagai bentuk penguatan positif. Nah, ini kebalikannya. Kalau punishment itu hukuman atau teguran, justru negative reinforcement. Jadi bukan yang positif. Opsi yang C, memberikan pujian sebagai bentuk penguatan negatif. Nah, pujian di sini sama dengan penghargaan, sama dengan reward, sama dengan hadiah, masuk kepada penguatan positif seharusnya. Opsi yang D, memberikan tepuk tangan sebagai bentuk penguatan positif. Nah, ini betul ya teman-teman. Jadi bagi siswa yang sudah menyelesaikan tugas belajar, apalagi siswa tersebut suka dipuji, maka kita berikan tepuk tangan ya teman-teman. Reward yang diberikan tidak harus mewah, tidak harus dalam bentuk hadiah uang atau barang yang mahal ya teman-teman. Bisa hal sederhana dengan memberikan jempol, dengan memberikan tepuk tangan, memberikan pujian ala kadarnya, karena kalau berlebihan juga tidak baik. Itu masuk kepada yang penguatan positif. Kita buktikan kalau E ini salah ya teman-teman. Jadi memberikan teguran sebagai bentuk penguatan positif ini juga salah. Jadi teguran, hukuman, punishment itu masuk kepada penguatan negatif. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah opsi yang D teman-teman. Nah, kuisnya adalah berkenaan dengan refleksi karena materinya juga ada dalam kisi-kisi. Silakan teman-teman membaca dan menjawab di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.